Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita mau sedikit bahas tentang mobil Matic ya, untuk personal tuas personal di Matic yang tipe seperti ini, G-Type. Karena Matic itu beda-beda ya. Ini yang Matic konvensional. Kalau yang terbaru kan ada CVT, ada Triptronic, ada juga yang di pedal shift. Jadi di sini tinggal tekan-tekan aja, yang kiri untuk turun, yang kanan untuk naik atau sebaliknya. Atau Triptronic di sini juga ada yang naik turunnya bisa gitu. Jadi Matic itu macam-macam, dan ini tipe yang konvensional yang masih lama. Kita mau belajar dulu. Yang pertama adalah ini ya, P ini kondisi parkir ya. Kalau kita parkir, kita mau menghentikan mobilnya, kita mau tinggal gitu di parkiran, di rumah atau di mana, kita taruh tuas posisi personal ini di posisi P. Kemudian kalau kita mau jalan, kita injak rem dulu, remnya. Remnya kita tekan, terus sebenarnya kita geser ke ngikuti alurnya ini ya. R untuk mundur, ini siap mundur karena ada kamera mundurnya. Nanti kamera mundurnya langsung otomatis mundur. Ini kalau kita lepas remnya, kita mundur, kita tuasnya kan masih on ini, turunkan dulu, kemudian kita lepas remnya perlahan. Ya, mobilnya mundur perlahan ini. Oke, langsung kita N ini untuk posisi normal. Jadi kalau kita misalkan di lampu merah yang lama ya, lampu merah yang 1 menitan 2 menitan, alangkah lebih baiknya kalau kita taruh di posisi N. Terus kita tarik tuas rem tangannya, kita lepas, sebenarnya kakinya kita bisa istirahat. Karena kan perjalanan jauh mungkin capek juga kalau injak rem terus, jaga terus, maka lebih baik seperti itu. Tapi ada juga teori yang lebih baik di D sambil tekan rem, ya macam-macam. Tapi kalau saya sendiri pribadi lebih senang kalau ketika kita di lampu merah atau berhenti, itu yang gak lama kita taruh di posisi N. Kemudian untuk yang ada D3, maksudnya itu kalau kita ke bawah sini itu masuk ke D drive. Drive ini mobil personalnya itu siap jalan dari gigi 1 sampai gigi 4. Ini maksudnya. Ini kan ada 4 percepatan. L itu yang paling bawah, bisa dibilang 1 lah ya. 1, 2, 3, dan 4. Ketika kita taruh posisinya di D sini. Ini D. Kalau kita geser ke kanan gitu posisi 3. Tapi kita taruhnya di D. D aja udah, kalau jalan lurus sudah bagus ya. Kalau D ini itu mobil bisa melaju dari kecepatan 1 sampai dengan 4, maksimal di kecepatan 4. Jadi kalau kita jalan di jalan lurus, jalan raya, jalan umum yang tidak ditanjakan, turunan, ya lebih baik di D aja. Jadi kalau kita mulai mobil Matic itu, kalau mobil manual kan dari 1 dulu, geser ke 1, geser ke 2, geser ke 3. Kalau Matic itu enggak, tinggal kita taruh di D, itu mobil tuh otomatis tetap mulai dari gigi 1 ya, tetap mulai dari gigi 1, nanti perlahan naik ke 2, perlahan naik ke 3, dan maksimal di 4 D. Itu di D. Kalau kita taruh di 3, ini 3, itu maksimal di kecepatan ketiga ya, personal nomor 3. Kecepatan di nomor 3. Kalau kita taruh di 2, itu maksimal gigi di posisi 2, personal gigi 2. Kalau kita L itu cuma 1, maksimal 1. Itu tuh tanjakan yang sangat curam atau turunan yang sangat curam, kita bisa pakai gigi 1 buat engine brake-nya. Walaupun kalau Matic itu enggak terlalu berfungsi ya, tapi ya minimal tetap engine brake-nya tetap berfungsi, tapi tidak se ekstrim yang motor manual ya, mobil manual. Itu ya. Untuk 2, misalkan kita berada di pegunungan, naik turun, jalanan buat nyalip mobil yang dari depannya, kita mau
nyalip truk tuh. Kalau kita pakai D, ini kecepatannya tuh kurang mau akselerasinya itu nggak keras, nggak kurang responsif gitu loh. Kita ya ibaratnya kita mau nyalip truk tapi di gigi 4 kan nggak bisa, harus di gigi 3 di gigi 2 baru kita injak gas, nanti mobil melaju dengan kecepatan lebih tinggi, akselerasinya bagus. Setelah kita nyalip truknya tersebut, kita baru pindah lagi di gigi D gitu ya. Ini misalkan contohnya kita mau nyalip truk, kita ada di posisi D, terus kita rubah di gigi 2, kita udah nyalip nih, kita ubah lagi di 3, udah lagi ke D. Nah, biar mobil tetap kecepatan tetap di maksimal ya, itu aja. Dan yang L ini untuk tanjakan, kalau 2 untuk nyalip atau untuk di pegunungan yang jalannya naik turun itu masih bagus, karena kecepatan maksimal gigi maksimal di 2 ya, 1 2 1 2 terus, 1 2 1 2 terus, dan matic itu udah pindah sendiri. Kita enggak, jadi bukan maunya kita tapi maticnya sendiri yang menentukan. Kalau di 3 dia maksimal di gigi 3, kalau D maksimal di 4, tapi tetap mulainya dari gigi 1. Kalau berhenti itu tetap mulainya dari 1 2 3 4. Jadi kalau dia kok langsung gigi 4 masuk dari angkatannya berat, enggak gitu juga. Jadi tetap mulainya itu dari gigi 1, tapi maksimal di gigi 4 kalau D, maksimal di gigi 3 kalau kita taruh di 3, maksimal di gigi 2 kalau kita taruh di 2, dan maksimal 1 kalau kita taruh di L. Kalau untuk mundur kita taruh di R, tapi kalau mau berhenti, mau mobil posisi dimatikan, kita taruh di posisi P. Oke ya, gitu ya. Sedikit aja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau mungkin apa yang saya sampaikan kurang pas, ya bisa komen, bisa dibenarkan. Saya juga cuma pengguna mobil biasa, bukan instruktur pelatihan mobil ya. Jadi saya sedikit berbagi informasi, siapa tahu nanti teman-teman kan ada orang tuh yang takut gitu loh, kalau pakai mobil matic tuh takut inilah takut itulah ya. Kalau resiko semua punya resiko, manual juga resiko, mobil juga matic juga resiko, plus minus pasti ada. Dan ini cuma sebagai informasi aja. Kalau kita mau matikan mobil, kita taruh di posisi P, terus handbrake-nya kita tarik, terus kita mematikan mobil. Nah, kalau kita mau nyalakan, kita putar dulu ya, kita tekan dulu di ini ya, terus kita tekan injak rem, nyalakan. Oke, gitu aja. Daripada terlalu panjang, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik jempol ke atas kalau kalian suka, jempol ke bawah kalau kalian tidak suka. Kalau ada yang pengalaman pakai matic, bisa komen-komen di bawah. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya ngomong, bisa komen-komen di bawah juga. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton.